warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Yakin beserta seluruh pengurus dan seluruh jemaah sholat zuhur yang pada siang hari ini kita hadir kembali di rumah Allah ini. Mudah-mudahan niat tulus dan keikhlasan kita melangkahkan kaki menuju Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, mungkin ada yang bertanya nih, kok wagub di depan? Saya sendiri kaget di dada ini Pak. Jadi habis sholat sunat saya, ketua masjid datang, Bang, penceramahnya tak datang Bang katanya. Jadi saya sendiri kaget tadi. Datang, peci pun diambil dari dalam ini. Tapi kita pikir bicara untuk kebaikan apa tidak ada salahnya. Tidak ada rotan akar pun jadi, ya. Yang penting niat kita membicarakan hal-hal kebaikan. Saya ingin sampaikan, ketika kita memasuki bulan Ramadan, seringkali kita mendengar bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, dengan penuh pengampunan. Sering kita mendengar kata rahmat. Apa sih sebenarnya arti dan maksud dari rahmat itu sendiri? Saya mencoba membaca dalam sebuah kamus lengkap bahasa Indonesia. Salah satu arti rahmat itu adalah pemberian Allah. Jadi apapun pemberian Allah yang bersifat, anak yang kita miliki hari ini itu rahmat Allah. Harta yang kita miliki hari ini itu juga rahmat Allah. Ilmu pengetahuan yang diberikan Allah pada hari ini itu juga rahmat Allah. Dan kesempatan kita hadir di tempat ini, di masjid ini, itu juga bagian dari rahmat Allah. Pertanyaannya adalah, apakah rahmat itu serta-merta akan menjadi nikmat? Ternyata tidak. Karena rahmat Ramadan ini diberikan Allah sama-sama nih, semua dapat rahmat nih. Yang di luar sana pun dapat itu. Yang sedang jalan itu dapat rahmat tuh. Bertemu dengan Ramadan. Tapi apakah nikmat Ramadan itu sama kita dapatkan? Ternyata tidak. Allah katakan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum itu, melainkan kaum itu sendirilah yang merubahnya. Berapa banyak orang hari ini mendapat anak, tapi dia nggak mendapatkan nikmat anak. Tapi kita sekarang bertemu nih, termasuk orang di jalan sana pun bertemu tuh rahmat Allah ini. Pertanyaannya, apakah semua mendapatkan nikmat Ramadan? Ternyata tidak. Allah kembalikan kepada kita. Untuk mendapatkan nikmat dari sebuah rahmat Allah itu dikembalikan kepada kita. Jadi Allah tebarkan rahmat itu bersama-sama untuk semuanya. Semua dapat rahmat. Tetapi apakah nikmat? Kuserahkan kepada kaum masing-masing. Kira-kira seperti itu. Jadi rahmat Allah itu butuh upaya. Butuh upaya untuk kita merubah supaya dia menjadi nikmat. Sehingga hanya orang yang mengupayakan rahmat Ramadan yang diberikan Allah sama kepada kita semua ini, berbeda-beda nanti nikmatnya. Ada yang dapat nikmat nilainya mungkin 10, ada yang cuma 8, ada yang 3, ada yang sama sekali sia-sia. Kalau saya bisa berikan sebuah analogi sederhana mungkin untuk memudah pemahaman. Katakanlah saya dapat rahmat dalam bentuk beras 1 kilo. Saya dapat 1 kilo. Terus Pak Heri selaku ketua masjid dapat beras juga 1 kilo. Terus Pak Wagioni juga dapat 1 kilo. Oleh Pak Wagioni beras tadi dicuci kemudian dia tanak jadi nasi. Rahmat awalnya beras, dia menikmatinya dalam bentuk nasi. Pak Heri ketua masjid kita, rahmat beras yang awalnya tadi dia cuci bersih, dia tumbuk jadilah tepung. Kemudian diolah lagi jadi kue. Rahmat awalnya sama beras,
tetapi dia menikmatinya dalam bentuk kue. Saya Rahmat dapat juga 1 kilo beras, saya biarkan seminggu, sebulan, setahun, muncul ulat. Beras yang dapat ke saya tadi tidak bisa saya nikmati, menjadi sia-sia. Siapa yang salah? Kita yang salah. Rahmat itu Allah berikan sama. Yang satu diolahnya menjadi nasi, dia nikmati dalam bentuk nasi. Yang satu diolahnya dalam bentuk kue, dia nikmati dalam bentuk kue. Yang satu dia biarkan lama-lama tumbuh ulat. Rahmat Allah itu menjadi sia-sia. Ramadan ini seperti itu. Kita diberi bertemu nih bulan Ramadan ini. Semua nih ketemu nih, termasuk yang di luar jalan sana itu. Kalau yang di jalan itu tidak memanfaatkan sama sekali, ya menjadi sia-sia. Nanti rahmat Ramadan ini akan meninggalkan kita. Dia akan berjalan terus seperti jarum jam. Dia akan terus berjalan, tidak akan menunggu. Rahmat Ramadan ini tidak akan menunggu kita. Kita yang mengejar mencari rahmat Ramadan ini untuk bisa menjadi nikmat. Itulah hakikatnya rahmat Allah itu. Sehingga sayang sekali kalau kita masih diberi kesempatan bertemu dengan rahmat Allah berupa rahmat Ramadan, terus kita sia-siakan. Padahal para ustadz sudah banyak menyampaikan. Bayangkan betapa rahmat Allah itu besarnya. Amalan yang biasanya kita lakukan di sehari-hari dalam bentuk amalan sunnah disetarakan dengan wajib pahalanya. Amalan wajib yang kita lakukan sehari-hari ketika kita lakukan di Ramadan dilipat kalikan 27 kali. Ditambah lagi dengan Ramadan dilipatkan lagi berapa kali? Apa enggak rugi kalau kita tidak memanfaatkan itu dengan baik? Itu sebabnya sebagian orang yang cerdas dia akan berlomba-lomba melakukan ibadah Ramadan ini untuk mendapatkan rahmat Allah tadi bisa berubah menjadi sebuah nikmat. Karena Allah tidak memberikan secara cuma-cuma nikmat itu. Nikmat itu akan kita dikembalikan kepada kita. Ada sebuah hadis yang sering disampaikan Ustadz kalau dalam bulan Ramadan. Mungkin ini kalau ada tokoh agama saya mohon maaf. Saya bukan tokoh agama soalnya. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Iza ja'a Ramadana futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa suffidati syayatin." Yang artinya, jika datang bulan Ramadan, maka semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Muncul pertanyaan, kalau setan dibelenggu, mengapa masih banyak maksiat juga jalan? Katanya, kan itu pertanyaannya. Katanya setan dibelenggu, tapi kok banyak maksiat jalan? Karena apa? Hadis ini diterjemahkan secara letterlek, secara harfiah, secara apa yang tertulis oleh orang yang menerjemahkan itu. Jadi seakan-akan setan itu diikat, bebaslah kita, bisa melakukan apapun. Memaknainya itu bukan seperti itu. Karena tadi Allah memberikan rahmat begitu banyak di bulan Ramadan, apalagi rahmat itu dilakukan dengan keikhlasan, ya, keikhlasan. Setan itu tidak bisa menggoda. Karena setan ketika dia berdialog dengan Allah, habis dia diusir dari surga, ada sebuah dialog sebenarnya yang terjadi dalam Al-Quran. Kalau kita baca di dalam surat Al-Hijr 39-40, di sana dikatakan, qala rabbi bima awaitani la uzainanna lahum fil ardi wa la uyajannahum fil ardi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih, baiklah Allah, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, akan aku bikin semua manusia ini memandang baik perbuatan maksiat, dan akan aku sesatkan mereka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Mukhlasin ini sudah diurai dulu sama Ustadz Domo, antara ikhlas dan mukhlas yang Bapak tanya itu. Illa ibadaka mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Jadi artinya ikhlas ini kata kunci untuk kita melakukan ibadah. Definisi ikhlas itu kalau sederhana kira-kira begini Pak, jangan menunggu hilang rasa berat di hati terus kita baru melakukan sesuatu. Selagi masih ada berat di hati itu pun kalau kita lakukan insya Allah ikhlas. Ini contoh nih, setiap waktu diputar ini kotak amal ini, di dompetnya ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 1.000. Ini kita mau masukkan duit 100.000 nih.
berkecamuk dalam hati, besar ini duit nih, masuk tidak, masuk tidak. Begitu kita masukkan, kotak itu jalan, insya Allah ikhlas. Walaupun 2 hari masih kita pikirkan duit itu, insya Allah ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, duit itu masih di kantong, Mbak. Faktanya duit itu sudah berjalan. Ketika kita masih berpikir duit itu proses untuk menuju keikhlasan sesungguhnya. Jadi ikhlas itu butuh proses juga, Pak. Butuh dilatih ikhlas itu. Sama dengan ketika kita mendefinisikan khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat itu bukan berarti kita tidak mendengar suara sama sekali. Dalam satu riwayat pernah diceritakan Rasulullah itu sedang sholat sunat sendiri di rumah. Tahu-tahu terdengarlah ada seseorang yang mengetok pintu, bertamu. Guna memberi isyarat kepada tamu, Rasulullah itu meninggikan suaranya mengucapkan Al-Fatihah itu. Artinya apa? Rasulullah pun mendengar kok. Ketika sholat ada orang ngetuk pintu, Rasulullah pun mendengar. Apakah tidak khusyuk? Tidak seperti itu. Jadi khusyuk itu bukan menunggu hilangnya sama sekali konsentrasi kita, fokus, tidak. Ketika kita berusaha, kita mulai, ya itulah yang disebutkan dengan khusyuk. Sama dengan tadi, untuk kita mendapatkan keikhlasan. Proses keikhlasan itu butuh dilatih. Kalau sekali kita ngasih duit 100.000 biasa, berdebar-debar, kemudian meningkat lagi. Lama-lama nanti biasa, Pak. Kalau kita tidak mengasihkan uang besar dalam kantong kita itu, ada seperti sesuatu yang kurang. Jadi butuh proses. Ikhlas itu butuh proses. Makanya ketika keluar duit tadi saya bilang, walaupun 2 hari masih kita pikirkan duit itu, insya Allah itu ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, barang itu masih di kantong ini. Kira-kira seperti itulah. Nah, kata-kata ikhlas inilah yang sangat ditakuti oleh setan. Dia tidak mampu menggoda orang yang ikhlas. Itu sebabnya secara jujur dia katakan di hadapan Allah, baiklah Allah, kalau engkau memvonis aku ini sesat, akan aku bikin manusia ini memandang baik semua perbuatan maksiat, dan akan aku sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Kalau dia mengatakan kecuali, itu kan penegasan, Pak. Katakanlah misalnya ada ibu-ibu itu bilang, Pak Wagub, saya bisa masak jenis 10 masakan ini. Ada masak ini, masak kue, masak ini segala macam. Terus saya bilang, saya juga bisa masak seperti ibu, kecuali rendang yang ibu bikin itu saya nggak bisa. Artinya ada satu pengakuan jujur, yang 9 masakan ibu itu nggak ada persoalan bagi saya. Bagi persoalan bagi saya, 1 masakan ibu itu rendang itu aja. Kalau rendang itu angkat tangan saya akui, kecuali rendang ibu. Tapi kalau yang lain nggak ada masalah. Setan tuh begitu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Yang tidak mampu dia adalah menghadapi orang yang ikhlas. Itu sebabnya ketika orang mendapatkan rahmat Ramadan ini, kemudian dia ikuti dengan keikhlasan hati, ya. Jadi katakanlah kasarnya setan tuh mau menggoda ini. Kuat sekali iman ini si A ini. Dia dari pagi dicoba. Udahlah, batalkan aja lah, haus panas ini. Ternyata dia berjalan terus sampai sore. Setan ini mulai, dia bilang, waduh, oke lah, mungkin siang ini nggak bisa saya menggoda. Ingat, tunggu kau nanti pas habis buka, aku suruh kau makan sekenyang-kenyangnya. Jadi tak lagi sanggup kau berangkat ke masjid untuk sholat. Ternyata orang yang ikhlas melaksanakan puasa, dia takjil sedikit saja, Pak. Dia makan sedikit, yang penting sudah membatalkan puasanya, dia berangkat ke masjid. Kemudian setan itu bilang lagi, tunggu kau, mungkin ini masih bisa kau lewat. Habis ini nanti, itu kolak masih ada 1 panci itu di rumah itu. Kusuruh kau makan terduduk nanti, akhirnya tak sanggup lagi kau sholat nanti tarawih ke masjid. Ternyata orang beriman, orang yang ikhlas hatinya, dia tidak seperti itu. Pulang dia makan sedikit, kemudian dia berangkat ke masjid, melaksanakan sholat Isya, mendengarkan tausiah di Masjid Nurul Yakin, lanjut dengan tarawih. Setan bilang lagi, tunggu kau, habis ini balik, nanti baru ku coba lagi. Ternyata orang yang ikhlas beribadah dari Nurul Yakin ini pulang, dia ambil Al-Quran, dia baca tadarus. Tak bisa juga setan itu. Akhirnya dia bilang, tunggu habis baca Al-Quran nih. Tahu-tahu yang baca Al-Quran tadi, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Masuk tidur dia. Ketiadaan kesempatan setan menggoda dari pagi sampai malam, itulah yang disebut dengan setan itu dibelenggu. Dia terbelenggu oleh ketidakmampuan dia menghadapi orang yang ikhlas dalam melaksanakan puasa.
Ketidakmampuan dia itulah yang menyebabkan dia dibelenggu. Bukan semua orang dia dibelenggu terus semua orang bebas-bebas. Orang yang memanfaatkan rahmat Ramadan tadi dengan ikhlas dia beribadah sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda. Ketiadaan celah itulah yang disebut dia terikat. Kalau setan sudah diikat, terbuka nggak pintu surga untuk orang ini? Terbuka. Tertutup nggak pintu neraka untuk orang ini? Tertutup. Siapa orang ini? Orang yang ikhlas dalam beribadah dan mengambil bola rahmatnya Allah yang diberikan begitu banyak di bulan Ramadan ini. Jadi kita harus cerdas dalam beribadah ini. Mari kita ambil rahmat Ramadan yang Allah tebarkan begitu banyak, yang semua kita dapat, tetapi berlomba-lomba kita. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat itu, supaya dia betul-betul menjadi sebuah nikmat. Hanya orang yang cerdas yang bisa memanfaatkan rahmat Allah ini dengan baik sehingga merubahnya menjadi sebuah nikmat. Inilah yang disebut dengan bagaimana setan itu dibelenggu. Jadi kalau kita menunggu secara harfiah setan dibelenggu, masih jalan terus Pak. Karena orang ini tidak mengikat setan itu. Setan itu dibelenggu oleh orang yang ikhlas, orang yang mau memanfaatkan itu. Jangan dibalik. Ini kita balik, kita tunggu setan diikat, baru kita mau bebas-bebas. Mana ada ceritanya? Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.